Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Abu Hurairah lahir dari suku Daus Yaman di daerah yang dikenal sebagai Tihama. Dia memeluk Islam atas undangan kepala suku kabilah Daus. Beliaulah satu-satunya orang yang pada waktu itu menerima dakwah Islam yang disampaikan oleh Tufail kepada kabilah Daus. 7 tahun setelah hijrah, Abu Hurairah pergi ke Madinah dengan delegasi kecil dan bertemu Rasulullah. Nama Abu Hurairah bukanlah nama sejak lahir, melainkan kunyah atau nama panggilan yang artinya bapak kucing. Abdurrahman bin Sakhar merupakan nama beliau. Rasulullah mengganti namanya dari Abdus Syam yang berarti hamba matahari menjadi Abdurrahman yang berarti hamba yang maha penyayang. Dipanggil Abu Hurairah karena di waktu kecil ia diperintahkan untuk mengembala kambing milik keluarganya. Di sela-sela mengembala kambing, Abu Hurairah selalu bermain dengan kucing kecilnya di saat siang hari. Dan jika malam sudah tiba, kucing tersebut diletakkan di atas pohon. Lalu Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Kebiasaan ini berjalan terus sampai teman sebayanya memanggil dengan nama panggilan Abu Hurairah. Dalam riwayat lain, Imam Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, mereka memberikan gelar dan julukan kepadaku Abu Hurairah. Penyebabnya tidak lain karena aku pernah mengembalakan kambing untuk keluargaku, dan saat itu kudapati anak kucing liar. Lalu aku masukkan ke kantong lenganku. Ketika aku pulang kembali ke rumah, mereka mendengarkan suara kucing di kamarku. Kemudian bertanya, suara apakah itu hai Abdus Syam? Aku pun menjawab, anak kucing yang kutemukan saat mengembala kambing. Mereka berkata, kalau begitu engkau adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah memanggilku Abu Hir dan orang-orang memanggilku Abu Hurairah. Karenanya aku berkata, kalian memanggil dan menjulukiku dengan julukan laki-laki Abu Hir lebih aku sukai daripada julukan wanita Abu Hurairah. Disebutkan di beberapa tempat dalam Sahih Bukhari bahwa dalam berbagai kesempatan dan peristiwa Rasulullah memanggil Abu Hurairah dengan panggilan Abu Hir. Pada awal tahun ke-7 Hijriah, di usia yang ke-26, tekad Abu Hurairah untuk hijrah dari negerinya menuju Madinah telah bulat. Dengan perbekalan yang seadanya tak membuat ia mundur, bahkan ia pernah bersyair saat tiba di Madinah, wahai malam yang panjang serta melelahkan, namun saat itulah aku terselamatkan dari negeri kafir. Tetapi tibanya di Madinah pada malam itu tidak dapat disambut oleh Rasulullah dan para sahabat karena mereka semua sedang berada di medan perang Khaybar. Sampailah pada waktu subuh, kemudian para sahabat berkumpul untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh selesai, terdengar suara-suara yang menandakan tibanya tentara kaum muslimin beserta panglimanya, yaitu Rasulullah. Sebagaimana biasanya, Rasulullah langsung menuju masjid, sholat sunnah 2 rakaat dan menemui beberapa sahabat. Kemudian dilihatlah seseorang yang punya kulit agak gelap, lebar pundaknya, serta memiliki celah di antara 2 gigi depannya, dan langsung membaiat Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, dari mana engkau? Abu Hurairah menjawab, aku berasal dari Ad-Daus. Rasulullah mengatakan, sungguh aku dulu tidak menyangka ada kebaikan di Daus. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dan Abi Daud. Abu Hurairah dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat miskin. Keputusan berhijrah dari Yaman ke Madinah membuatnya kehilangan harta benda yang ia miliki di Yaman. Kaum muslimin saat itu telah menyediakan tempat untuk tamu Allah yang tidak mempunyai harta dan keluarga. Mereka akan ditempatkan di masjid seraya belajar Islam kepada Rasulullah. Ahlus Suffah merupakan sebutan untuk mereka para penghuni Masjid Nabawi saat itu. Dan sahabat Abu Hurairah merupakan orang yang paling faqih di antara Ahlus Suffah yang lain karena jarangnya ia absen dalam mendengarkan Rasulullah saat menyampaikan pelajaran. Para Ahlus Suffah mendapatkan makanan jika Rasulullah mendapatkan makanan, dan mereka juga tak makan jika keluarga Rasulullah tak makan. Abu Hurairah berkata, suatu hari Rasulullah lewat di depanku dan sepertinya Rasulullah sangat paham apa yang sedang dialami Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah memanggil, wahai Abu Hurairah. Dengan segera Abu Hurairah menjawab seruan itu, ikutlah padaku, ajak Rasul. Abu Hurairah mengiyakan ajakan itu tanpa bertanya. Ia terus mengikuti langkah kaki Rasulullah hingga sampai di rumahnya. Abu Hurairah sangat berharap akan dapat sesuatu yang bisa mengganjal perutnya yang sedang lapar saat itu. Sesampainya di dalam rumah Rasulullah, Abu Hurairah melihat ada segelas susu di atas meja. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada para penghuni rumah, dari mana asal susu itu? Kemudian salah satu dari istrinya menjawab bahwa susu itu merupakan pemberian dari seseorang. Mendengar jawaban itu, sontak Rasulullah langsung meminta Abu Hurairah untuk memanggil para Ahlus Suffah. Lagi-lagi Abu Hurairah tampak kebingungan karena bukan dirinya yang mendapatkan tawaran dari Rasulullah untuk meminum susu itu. Abu Hurairah pun bergumam, bagaimana mungkin susu 1 gelas bisa dibagikan kepada para Ahlus Suffah sedangkan aku sendiri sangat merasa lapar. Meskipun demikian, Abu Hurairah tetap melaksanakan perintah itu dengan memanggil semua Ahlus Suffah. Setelah mereka semua duduk di rumah Rasulullah, kemudian ia meminta Abu Hurairah untuk mengambil segelas susu agar diminum secara bergantian satu persatu sampai semuanya merasa kenyang. Sedangkan Abu Hurairah merasa heran karena segelas susu itu tidak juga habis, padahal sudah diminum oleh teman-temannya. Sampailah pada giliran Rasulullah untuk meminumnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memegang gelas itu dengan kedua tangannya dan memandangnya Abu Hurairah dengan guratan senyuman di wajahnya. Wahai Abu Hurairah, tinggal aku dan engkau yang belum minum, ucap Rasulullah. Benar Rasulullah,
Jawabnya semangat seperti sudah tidak sabar lagi ingin meneguk susu itu. Duduklah dan minumlah, pinta Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah pun segera mengambil tempat duduk lalu dengan cepat meminum seteguk susu tersebut. Rasulullah menyuruhnya untuk meminum lagi, kemudian ia meneguknya untuk yang kedua kalinya. Setelah itu Rasulullah tetap menyuruhnya untuk meminum lagi sampai tegukan yang ketiga kalinya. Namun pada tegukan yang ketiga kalinya itu sudah cukup membuat Abu Hurairah merasa kenyang sampai akhirnya ia mengatakan, "Tidak, demi zat yang mengutusmu dengan benar, aku tidak lagi menemukan tempat di dalam perutku yang kosong." Abu Hurairah tiba di Madinah bersama ibunya. Dia sangat berbakti dan sangat sedih melihat ibunya menolak panggilan Islam. Dari Abu Katsir Yazid bin Abdurrahman, Abu Hurairah pernah bercerita kepadaku. Dia berkata, "Aku mendakwahi ibuku untuk masuk Islam dan dia dalam keadaan musyrik. Aku menyuruhnya untuk masuk Islam, tapi ia malah mencaci Rasulullah dengan kata-kata yang amat aku benci. Dengan menahan isak tangis, aku datang menghadap Rasulullah. Aku berkata kepadanya, 'Wahai Rasulullah, aku mengajak ibuku untuk memeluk Islam, tetapi ia ingkar. Hari ini aku menyerunya kembali, tetapi ia malah memperdengarkan kata-kata buruk tentang dirimu, dan aku amat membencinya. Berdoalah agar Allah memberikan petunjuk kepada ibuku.' Maka Rasulullah pun berdoa. Aku berlalu dengan penuh sukacita lantaran doa Rasulullah. Ketika kembali ke rumah, aku mendapati pintu rumahku terkunci. Ketika ibuku mendengar langkah kakiku, ia berkata, 'Diam di tempatmu Abu Hurairah.' Ibuku mandi. Sesudah itu ia berikrar, 'Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.' Sambil menangis bahagia, aku menghadap Rasulullah. 'Bergembiralah wahai Rasulullah, karena Allah telah mengabulkan doamu. Dia juga telah memberi petunjuk kepada ibuku.' Rasulullah langsung memanjatkan pujian bagi Allah dan mengucapkan kebaikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah selalu menganjurkan orang lain untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Pada suatu kesempatan, dia melihat dua pria berjalan bersama dan bertanya kepada yang lebih muda, 'Siapa pria ini?' Dan pemuda itu menjawab, 'Dia adalah ayahku.' Abu Hurairah berkata kepadanya, 'Jangan panggil namanya, jangan berjalan di depannya, dan jangan duduk sebelum dia melakukannya.' Abu Hurairah juga digelar sebagai Rawiyatul Islam atau perawi agama Islam karena beliau meriwayatkan hadis yang sangat banyak, bahkan terbanyak dari seluruh sahabat dengan jumlah 5.374 hadis. Para sahabat sendiri merasa keheranan dengan hafalan hadis yang dimiliki oleh Abu Hurairah. Maka beliau menjelaskan bahwa ketika orang-orang muhajirin sibuk dengan ladang mereka dan orang-orang ansor sibuk dengan perniagaan mereka, di waktu yang sama aku justru sibuk dengan hadis Rasulullah. Aku hadir dalam majelis beliau SAW di saat mereka tak ada. Memang semangat beliau dalam menuntut ilmu itu tak ada duanya, hingga Rasulullah mempersaksikan hal tersebut. Ketika Abu Hurairah bertanya tentang orang-orang yang paling berbahagia dengan syafaatnya, maka Rasulullah pun bersabda, 'Sungguh aku telah mengira wahai Abu Hurairah bahwa tidak akan ada seorang pun yang mendahulimu untuk bertanya tentang hal tersebut karena semangatmu dalam mempelajari ilmu hadis. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku kelak pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid tulus ikhlas dari dirinya.' Hadis riwayat Imam Bukhari. Abu Hurairah mengatakan bahwa dia telah menyaksikan 3 tragedi besar: wafatnya Rasulullah, pembunuhan Khalifah Utsman, dan hilangnya mizwat miliknya atau kotak makanan. Sahabat lain tertawa mendengar musibah terbesar adalah hilangnya tempat makanan. "Memangnya kenapa ya Abu Hurairah? Kenapa engkau bilang kotak makanan hilang adalah musibah terbesarmu?" tanya sahabat. Abu Hurairah bercerita, "Aku pernah bepergian bersama Rasulullah. Aku masukkan sebelumnya ke dalam kotak makananku 20 butir kurma. Dalam perjalanan Rasulullah bertanya, 'Apa itu ya Abu Hurairah?' 'Kurma ya Rasulullah,' jawab Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar kurma itu dikeluarkan. Maka Abu Hurairah mengeluarkan kurma tersebut. Kemudian Rasulullah meniup kurma itu satu persatu sambil membacakan doa. Lalu beliau SAW berkata, 'Jika kamu lapar, masukkan tanganmu, jangan ditumpahkan.' Semenjak itu, aku mengambil kurma dari dalam tempat makanan. Isinya tak pernah habis. Bahkan setelah Rasulullah wafat, saat para khalifah wafat pun, kurma yang di dalam tempat makanan tersebut masih tetap ada dan tak pernah habis. Barulah saat Khalifah Utsman wafat terbunuh, kotak makananku itu hilang," tutur Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahwa kurma itu berjumlah 20 biji. Setelah memakannya, bijinya pun dikumpulkan dan jumlahnya mencapai 100 karung. Dalam kitab Sahih Bukhari dikisahkan, pada suatu malam Abu Hurairah sedang menjaga zakat fitrah atas perintah Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang yang datang sambil menumpahkan makanan dan mengambilnya. Saat itu juga Abu Hurairah langsung menangkapnya seraya menggertak akan dilaporkan kepada Rasulullah. "Demi Allah, saya benar-benar akan mengadukanmu kepada Rasulullah," ancam Abu Hurairah. Sambil pura-pura memelas, orang tersebut berkata, "Aku memiliki keluarga dan aku pun sangat membutuhkan makanan ini." Karena merasa kasihan, Abu Hurairah melepaskannya. Ketika dia bertemu Rasulullah di waktu subuh, beliau SAW menanyakan tentang kejadian semalam. "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" "Wahai Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia dalam keadaan butuh dan juga punya keluarga. Karena itu aku begitu kasihan padanya sehingga aku melepaskannya," jawab Abu Hurairah.
Kemudian Rasulullah berkata, dia telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi. Mendengar perkataan Rasulullah, Abu Hurairah pun yakin orang tersebut akan kembali lagi. Dan benar saja orang tersebut datang sambil menumpahkan makanan dan mengambilnya. Abu Hurairah pun menangkapnya lagi. Saya akan mengadukanmu kepada Rasulullah, ancam Abu Hurairah. Lepaskanlah aku ini benar-benar dalam keadaan butuh. Aku memiliki keluarga dan aku tidak akan kembali setelah ini, kata orang tersebut dengan pura-pura memelas sebagaimana sebelumnya. Karena merasa kasihan, Abu Hurairah melepaskannya lagi. Ketika dia bertemu dengan Rasulullah di waktu subuh, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakannya lagi tentang kejadian semalam. Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Wahai Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia dalam keadaan butuh dan juga punya keluarga. Karena itu, aku begitu kasihan padanya sehingga aku melepaskannya, jawab Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah berkata, dia telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi. Pada malam ketiga, Abu Hurairah mengawasinya lagi dan benar saja dia datang lagi dan berbuat sebagaimana 2 malam sebelumnya. Saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah. Ini sudah kali ketiga engkau katakan tidak akan kembali, namun ternyata masih kembali, kata Abu Hurairah. Lepaskan aku akan mengajari satu kalimat yang akan bermanfaat untukmu, kata orang tersebut. Abu Hurairah bertanya, apa itu? Ia pun menjawab, jika kamu hendak tidur di ranjangmu, bacalah ayat kursi hingga engkau menyelesaikan ayat tersebut. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Abu Hurairah melepaskannya lagi. Dan ketika pagi, Rasulullah bertanya, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Abu Hurairah menjawab, wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa dia akan mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat kepadaku jika membacanya, sehingga saya pun melepaskan dirinya. Rasulullah bertanya, apa kalimat tersebut? Ia mengatakan kepada saya, jika saya hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai. Lalu ia mengatakan kepada saya bahwa Allah akan senantiasa menjaga saya dan syaitan pun tidak akan mendekat hingga pagi hari, jawab Abu Hurairah. Rasulullah pun berkata, dia itu berkata benar, walau dia pendusta. Kamu tahu siapa dia, wahai Abu Hurairah? Tidak, jawab Abu Hurairah. Rasulullah memberitahu, dia adalah syaitan. Walaupun Abu Hurairah merupakan orang yang miskin, namun pada suatu hari beliau dipinang oleh salah seorang saudagar yang kaya untuk dinikahkan dengan putrinya Bisrah binti Ghazwan. Sejak menikah, Abu Hurairah membagi malamnya ke dalam 3 bagian, yaitu membaca Al-Quran, keluarga, dan untuk mengulang-ulang hadis. Rasulullah pernah mengutus Abu Hurairah berdakwah ke Bahrain bersama Al-Ala ibnu Abdullah Al-Hadrami. Beliau juga pernah diutus bersama Qadarmah untuk mengambil jizyah di Bahrain dengan membawa surat kepada Amir Al-Munzir ibnu Sawa At-Tamimi. Pada saat Khalifah Umar bin Khattab, Abu Hurairah menjadi gubernur Bahrain. Dia menyimpan sejumlah uang dari sumber halal sebanyak 10.000 dinar. Khalifah Umar mengetahui hal itu sehingga menanyakan asal harta tersebut. Abu Hurairah mendapatkan uang tersebut dari seekor kuda miliknya yang disewakan. Namun Umar memang sosok yang tegas. Dia tidak mengizinkan pejabat untuk berbisnis. Umar meminta uang yang dikumpulkan selama menjabat diberikan kepada Baitul Mal. Setelah menyerahkan uangnya, Abu Hurairah mengundurkan diri dari jabatannya. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah ditawari menjadi gubernur di Madinah. Ia menolak. Ketika terjadi pertentangan antara Khalifah Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan, ia bersikap netral dan menghindari fitnah. Sampai kemudian Muawiyah berkuasa, Abu Hurairah bersedia menjadi gubernur di Madinah. Tapi versi lain mengatakan Marwan bin Hakamlah yang menunjuk Abu Hurairah sebagai pembantunya di kantor gubernuran Madinah. Di kota itu pula beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 57 Hijriah di usia 78 tahun. Jarak antara wafatnya Rasulullah dengan Abu Hurairah sekitar 47 tahun. Abu Hurairah dimakamkan di pemakaman Baqi yang terletak di bagian timur Masjid Nabawi Madinah. Dari Nafi' rahimahullah bahwa saat Abu Hurairah wafat, aku dan Ibnu Umar radhiyallahu an ikut mengiringi jenazah, dan Ibnu Umar radhiyallahu an tak lepas mendoakan Abu Hurairah. Lalu ia berkata, orang ini adalah orang yang paling hafal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang tertulis dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.